Nomor 1 feeling, nomor 2 sensing, nomor 3 intuisi, nomor 4 thinking. Feeling, Ini sensing, sama dengan Ria. intuition, thinking. Jadi artinya apa? Nomor 1 artinya fungsi dominan. Kalau orang extrovert, nomor 1-nya dominan yang dikeluarkan ke orang lain. Jadi orang ESFJ tipenya adalah dia lebih mengutamakan perasaan daripada logika. Karena logika menjadi poin keempat lawannya. Titik terlemah dari ESFJ adalah thinking-nya. Jadi dia lebih dominan pakai feeling. Ya. Kedua, ibaratnya nomor 1 itu adalah supir yang bawa mobil. Sensing adalah orang di sampingnya. Ibaratnya kalau saya bawa mobil, maka saya nomor 1, Xiaoling nomor 2, 3 adalah Hana, 4 adalah Alden. Jadi yang paling dominan dalam seorang diri ESFJ adalah feeling-nya, kemudian sensing-nya, dia fokusnya masa sekarang, kemudian titik yang belum begitu berkembang adalah intuisi, masih anak kecil. Intuisi adalah fokus masa depan atau kemungkinan berpikir yang berbeda ya, banyak kemungkinan. Keempat, thinking artinya berpikir secara logis. Jadi orang tipe SFSJ jika belum mengalami perkembangan, artinya belum dikembangkan semuanya, maka dia dominan di 1 dan 2 untuk kelebihan dirinya, dan untuk kelemahannya adalah kelemahan di titik 3 dan 4-nya. Intuisi hamisu, Dok. Intuisi kata lainnya adalah vision. Vision artinya visi. Visi artinya masa depan. Jadi dia melihat masa depan. Saya contoh kasus ya, saya kembali lagi ke slide sebelumnya. Orang yang intuisi fokus kepada inspirasi dan dugaan. Dia percaya kepada gagasan dan konsep baru karena baru. Artinya orang yang kalau intuisi yang nggak berkembang, maka dia kurang terhadap ini, kurang ada inspirasi, kurang ada dugaan, kurang ada gagasan baru karena nggak gitu suka, kurang ada imajinasi dan inovasi, kurang suka belajar hal baru, kurang bisa pakai kiasan, metafora atau analogi, bicaranya nggak bisa berputar-putar tapi to the point, tidak bisa orientasi masa depan. Jadi orang yang kurang intuisi biasanya dia kurang bisa buat target. Kalau ditanya, lu targetnya apa? Dia bingung jawabannya, Ci. Sekarang saya tanya Cilina. Cilina dulu sebelum sering ikut training, ditanya target apa, bingung nggak? Bingung. Ya, karena intuisinya belum berkembang. Jadi orang yang tipe SFSJ, berarti kita tahu bahwa tipe kelebihannya sudah ada di feeling, sudah ada di sensing. Yang perlu dikembangkan berikutnya adalah intuisi. Sambil berjalan kembangkan thinking. Yang paling penting diutamakan kembangkan dari intuisi dulu. Bagaimana cara kembangkan intuisi? Nih, supaya orang intuisinya bisa berkembang, dia perlu belajar supaya tertarik kepada makna mendasar dan hal yang diwakili simbol. Contohnya seperti opener question Kohibing, itu sebenarnya belajar simbol. Mengembangkan atau memperdalam ketertarikan kepada masa spiritual atau dan makna hidup. Belajar agama, lebih rajin belajar agama, belajar tujuan hidup itu apa, hidup untuk apa. Menjadi lebih terbuka dan menggunakan imajinasi. Belajar untuk apa? Membayangkan hal yang belum terjadi, itu dibayangkan. Contohnya membayangkan akan closing, membayangkan capai target, mempunyai rumah. Nah, itu maksudnya. Kemudian belajar memikirkan cara manusia atau benda saling berhubungan. Ini berpikir antar hubungan. Contoh ya, misalnya corona datang. Orang kan nggak bisa kerja, orang nggak bisa keluar. Apa yang terjadi? Lanjutannya adalah bisnis makin lesu. Bisnis apa yang bakal lesu? Bisnis yang banyak orang. Contohnya apa? Mall, gereja, wihara, tempat-tempat ramai itu bakal sepi. Jadi orang intuisi itu atau orang yang berhasil melatih intuisi, dia bisa berpikir hubungan antar suatu hal. Atau orang yang bakalnya intuisi, bawanya intuisi, ya dia pasti punya kelebihan ini. Banyak kali pikirannya. Nah, jadi kita perlu belajar memiliki pikiran ini, belajar memiliki visi. Supaya bisa menggunakan intuisi, cara gimana Cilina? Cilina perlu belajar seni atau desain. Ini pilih salah satu.
Mau agama boleh, sekolah lagi juga bisa, bertukar pendapat, ciptakan barang baru. Atau contoh waktu jadi tim panitia recruiting, itu kan sebenarnya belajar diskusi, tukar pendapat. Itu belajar intuisi sebenarnya. Makanya ketika kita aktif di kepanitiaan, kita belajar banyak hal. Kita belajar intuisi, sensing, feeling, semuanya kita belajar. Atau belajar menciptakan barang baru, tulis kreatif, baca buku fiksi. Buku fiksi artinya buku karangan, buku cerita, buku dongeng. Untuk mengembangkan imajinasi. Atau jalan-jalan ke luar negeri, belajar budaya baru. Dan yang paling penting ini, merencanakan atau memikirkan jangka panjang. Orang yang intuisinya kurang, biasa dia kurang bisa fokus mikirkan jangka panjang. Dia fokusnya, sekarang bisa apa ya, kerjain apa aja. Nah, contoh ya, saya tes dulu tanya yang tipe S. Ciria. Ciria itu tipe ESFJ, sama dengan Cilina. Saya mau konfirmasi dengan Ciria. Apakah benar yang saya katakan bahwa Ciria itu lebih fokus masa sekarang dibanding masa depan? Betul. Fokus itu artinya lebih baik memikirkan. Contohnya, kita ada waktu 100%. Waktu dari 100%, 70% sampai 90% fokus sekarang. Sisanya bawa fokus masa depan. Itu lawannya. Di sini saya belum lihat yang intuisi join. Yang intuisi ada. Si Elis. Dok, wah izin pakai handphone lah ya, Dok ya. Ya. Di sini nggak ada yang intuisi. Nah, makanya kata kuncinya kembangkan ini. Saya pribadi juga sensing. Kurang bisa Intuisi membayangkan. contohnya siapa, Dok? Contohnya Andrew. Oh, Dia kan banyak idenya kan? iya, iya. Andrew tipe ENFP. Dia dominan pertamanya ini intuisi. Dia idenya banyak sekali. Hanya saja, dia kekurangannya adalah karena idenya banyak, terus pakai feeling. Kadang ketika ditolak nasabah, dia suka down. Ini tipe NFP. Kayaknya kalau kita ketemu agen NFP, kurang lebih orangnya seperti ini. Paling penting dikembangkan adalah thinking-nya dulu. Artinya lebih banyak belajar, supaya bisa berpikir logis, jadi nggak menganggap penolakan itu sangat mensusahkan. Ya, saya contoh kasus lagi yang berbeda adalah ESFJ. Lisa ya. Lisa SFJ, oh sama dengan Ria dan Lina. Saya contohkan Elis ya. Elis dia beda. Elis itu adalah ISFP. I artinya introvert. Mana iya? Ini. Si Elis adalah orang yang mengutamakan feeling. Nomor satu adalah feeling. Jadi sama dengan tipe SFC, utamanya juga feeling. Bedanya adalah sama persis. Urutannya juga feeling, sensing, intuisi, dan thinking. Hampir sama. Jadi si Elis kalau mau berkembang, kembangkan dulu intuisi. Belajar yang tadi yang saya cerita. Ini. Mengembangkan hal ini. Saya pribadi juga tipe ISTP. ISTP itu apa? Kita lihat ya. Nah, coba saya mau undang Ria. Coba bantu analisa punya saya, ISTP. Silakan. Hah? Nah, saya ISTP dominannya adalah? Thinking. Artinya mengutamakan logika. Ya, logika dulu, baru feeling. Sensing, nomor 2. Sensi. Baru sensi. Nah, Yang ketiga juga intuisi kurang. ya, anaknya masih kecil, intuisi. Ya, feeling. Yang anak saya paling kecil adalah feeling. Jadi kadang saya nggak bisa merasakan susahnya orang. Kalau saya belum mengembangkan. Oke, ada beda antara introvert dengan extrovert. Orang introvert artinya dia menyimpan nomor satunya itu diri sendiri. Maksudnya apa? Kalau nomor satu disimpan, maka yang keluar adalah nomor 2. Jadi kalau saya berhubungan dengan orang, saya akan fokus mendengarkan dulu, memperhatikan, pakai mata, pakai telinga. Setelah itu baru dipikirkan. Cocok nggak Ciria seperti itu, tipe kepribadiannya seperti saya cerita?
cocok. Dia dengarkan dulu, dia tanya kayak dokter, tanya sampai jelas, habis itu pikirkan. Nah, kadang lupanya Pak, intuisi membayangkan ke depannya, fokusnya menyelesaikan masalah, tetapi nggak fokus masa depan. Saya mau kasih Betul, tahu ya, betul. saya mau kasih tahu sesuatu. Contoh ya, misalnya saya punya anak, saya mau anak saya jadi apa? Kalau saya ngomong, saya mau anak saya sekolah di Amerika, itu artinya bicara tentang Masa depan. berarti bicara tentang Masa depan. berarti nomor intuisi ya. Ya. Kalau orang yang nggak intuisinya nggak berkembang, dia nggak bisa membayangkan ke depannya mau buat seperti apa. Makanya orang-orang yang tipe sensing, yang intuisinya yang nggak gitu berkembang, dia agak susah buat bisnis. Dia buat bisnis yang penting sekarang dapat duit, tapi dia nggak berpikir masa depan dapat duit atau enggak. Contoh ya, orang yang sensingnya berkembang, tetapi intuisinya nggak berkembang, dia pikir gini, saya jual kue aja lah. Saya jual kue sekarang bisa dapat uang, yang penting saya dapat uang sekarang ya sudah. Dia nggak berpikir bahwa dia buat kue harus buat merek, buat cabang, buat sales. Dia nggak berpikir masa depan seperti itu. Makanya kadang bisnisnya nggak gitu berkembang. Jadi yang ingin saya katakan adalah orang intuisi artinya dia berpikir masa depan. Bagaimana dia mau jadi apa di masa depan. Kalau orang yang tipe intuisi, kita contohkan yang ENFP ya, tadi kan kita bahas. Orang intuisi, dia memikirkan banyak kemungkinan. Dia mau buat ini, dia mau buat perusahaan yang cabangnya ada 100. Dia bakal ada ini, banyak hal. Tetapi kalau sensingnya nggak berkembang, maka dia susah eksekusi. Orang bilang ini banyak kali ngomongnya, tetapi nggak ada actionnya. Jadi sebenarnya paling bagus kalau di sini semua bekerja sama. Ada bagian yang kalau kelebihannya di intuisi, dia pikirkan masa depan. Dan dia butuh orang untuk eksekusi, untuk kerjain. Makanya kita kenapa perlu kerja sama tim? Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita fokus kekurangan orang lain, maka kita akan nggak suka dengan dia. Contoh ya, saya tidak disukai waktu kapan? Waktu saya fokus target untuk masa sekarang. Saya kejar target, saya bisa push orang sampai capai. Tetapi untuk masa sekarang, tetapi tidak bagus untuk masa depan dia. Karena capai target untuk masa sekarang. Contoh, misalnya kalau dulu waktu saya bimbing Cilina, kalau saya fokus sensing aja tapi nggak fokus intuisi supaya dia mandiri, saya akan temani dia prospek terus. Saya nggak akan kasih dia kesempatan untuk bisa mandiri. Nah itu maksudnya kalau kita ngerti urutan ini, kita bisa ngerti urutan mana yang harus dikembangkan. Lalu kalau misalnya kita bahas lagi, karena di sini banyak ESFJ. Orang ESFJ kan thinkingnya belum berkembang. Gimana kembangkannya? Kita bahas thinking ya. Thinking ini. Untuk bisa mengembangkan thinking, maka kita perlu objektif ketika melihat data. Fokus kepada keadilan dan kesetaraan, bahkan dengan mengorbankan kerukunan. Contoh ya, saya mau kasih contoh pimpinan kita, salah satunya memiliki sifat thinking utama. Jadi waktu saya tahun 2017 kan capai award dinner ke Jakarta, tetapi undangan. Kalau undangan hanya boleh ikut award dinner. Tapi karena ada kamar lebih, saya berangkat duluan. Saya ikut acara. Suatu hari, waktu saya mau masuk tempat makan, saya dilarang masuk karena nggak ada nama saya terdaftar. Karena saya ketemu pemimpin yang thinking, yang mengutamakan prinsip atau hukum. Jadi dia nggak kasih saya masuk. Dia tipe thinking sekali. Yang penting adil, setara. Kan adil untuk orang lain. Nggak capai target, mana boleh masuk. Menjadi lebih kritis dan karena saya nggak bisa masuk, akhirnya saya sedih kan. Saya sedih, saya bilang, nih pimpinan kok pelik kali. Makan sekali itu mana ada masalah. Kan banyak sisa makanan. Saya berpikir seperti itu. Logika saya jalan seperti itu. Tetapi akhirnya sejak kejadian itu, saya lebih semangat kejar target bahwa kalau saya capai dinner harus capai nama diri sendiri.
Kalau enggak, saya nggak dapat makan lagi. Nah, jadi ada plus minusnya juga. Saya merasa nggak suka sama dia, tapi plusnya, negatifnya saya nggak suka dia, plusnya adalah akhirnya saya lebih rajin kejar target. Makanya kadang ketika permintaan kita nggak diberikan oleh leader kita, itu sebenarnya kita belajar jiwa besar. Kita jiwa besar bahwa bisa berkembang. Nah, kuncinya supaya tinggi berkembang, kita lebih kritis dalam evaluasi orang lain dan benda. Ini, kita lagi belajar kepribadian, tujuan adalah lebih kritis dalam evaluasi orang, bukan berdasarkan perasaan. Contohnya, saya suka dia karena dia baik sama saya. Bukan seperti itu lagi. Tapi kita kritis dalam evaluasi orang berdasarkan kelebihan dan kelemahannya. Sehingga kita bisa mengembangkan dia kalau dia tim kita atau orang yang kita kenal. Fokus kepada efisiensi dan kompetensi. Orang yang tinggi biasanya kerjanya lebih cepat ya. Karena dia fokus efisiensi. Dan biasanya suka belajar. Ibarat logikanya lebih jalan. Karena dia nggak pakai perasaan. Orang yang pakai perasaan kan, dia yang penting dia nggak melukai orang itu, ya sudah. Dia senang, aku senang, ya sudah. Supaya bisa berkembang, thinkingnya adalah kuncinya belajar. Banyak membaca buku, meningkatkan, menyadari standar orang lain. Ini paling penting, meningkatkan standar. Standar diri itu dikembangkan. Belajar negosiasi. Contohnya jadi panitia, belajar undang orang. Orang nggak mau, gimana cara melobinya supaya mau. Itu belajar kembangkan thinking sebenarnya. Berusaha konsisten. Kenapa namanya berusaha konsisten? Karena orang yang thinking konsisten. Orang yang feeling biasanya nggak konsisten. Kenapa? Karena dia diombang-ambing perasaan. Kita tahu ya, secara NLP, perasaan itu kekuatannya 80%. Otak itu atau logika, kekuatannya hanya 20%. Jadi orang yang kalau feelingnya yang berkembang, thinking yang itu berkembang, biasanya dia suka mut-mutan. Makanya kita harus kuatin thinking dengan cara banyak training, dengan banyak belajar yang kita bahas ini. Lalu kalau mau kembangkan feeling gimana? Berikan dukungan emosional untuk orang lain, kasih perhatian, merawat pertemanan, fokus kepada keahlian komunikasi dan mendengarkan. Penghargaan lebih besar terhadap kontribusi orang lain, menghargai orang lain. Contohnya kita ucapkan selamat, terima kasih. Itu termasuk mengembangkan feeling. Kegiatan sosial, menjadi mentor, jadi leader, membimbing orang, itu termasuk mengembangkan feeling. Mengajak atau menghadiri reuni. Nah, ini kumpul-kumpul, kembangkan feeling. Karena kita belajar untuk apa? Memahami orang lain. Menulis juga bagus. Makanya kejar 20 point, habis itu kita tulis apa yang kita alami, itu sebenarnya mengembangkan feeling. Membuat catatan harian, menunjukkan rasa terima kasih, memuji orang lain, itu mengembangkan feeling. Kalau mengembangkan sensing gimana? Nah, ini cirinya paling jago lah, belajar masak. Umumnya orang-orang yang sensing itu jago masak. Kenapa? Karena indranya bagus. Contohnya Cilina itu jago masak itu. Lecek. Alice juga jago masak karena dia tipe sensing. Aku nggak jago masak, Dok. Jago lah, buat roti itu nggak gampang loh, sampai bisa dijual. Jago makan aja. Jago merasakan itu namanya. Baru untuk bisa menguasai sensing, olahraga, lintas alam, berkemah, cocok tanam, baca buku non-fiksi. Non-fiksi artinya yang yang benar. Contohnya kisah hidup orang sukses, kisah pahlawan. Nah, itu namanya buku non-fiksi. Kenapa buku bukan YouTube? Karena ketika kita membaca, otak kita itu lebih berkembang, lebih sensitif karena kita berpikir. Kalau YouTube itu sesuatu yang dipermudah sehingga hasilnya kurang maksimal untuk mengembangkan kepribadian kita. Makanya saya sarankan teman-teman wajib baca buku sesuai dengan kepribadiannya. Saya kasih tahu satu ilmu di sini yang penting. Orang lahir sampai 6 tahun kita belum tahu dia tipe kepribadiannya apa, masih campur-campur. Dan itu akan terbentuk oleh orang tua. Orang tua mendidik dengan benar, memberi contoh yang benar, maka akan menciptakan sifat dominannya yang pertama. Saya kasih tahu teman-teman,
papa, mama, saudara saya semua tipe introvert. Nah, karena orang tua kami introvert, mencontohkan. Kemudian setelah 12 tahun sampai 25 tahun, itu mulai tipe keduanya mulai berkembang. Kalau pada saya kan yang tipe pertama dominan thinkingnya duluan berkembang. Karena saya dari kecil sudah suka baca. Suka baca, makin berkembang, suka olahraga, akhirnya sensing yang berkembang. Makanya thinking sama sensingnya sudah berkembang. Yang belum berkembang adalah intuisinya. Intuisinya saya mulai berkembang itu usia 22 ketika saya ikut training di Jakarta. Saya disuruh buat 100 impian. Waktu buat 100 impian ini saya pusing. Kenapa pusing? Karena nggak pernah berpikir ke arah situ. Tapi karena dilatih akhirnya bisa dibuat. Kemudian karena belajar agama, akhirnya intuisi mulai berkembang. Untuk feeling, saat ini belum sempurna berkembang, karena itu biasanya mulai usia 50 tahun baru mulai bagus. Ketika 1, 2, dan 3 sudah mulai bagus, 4 baru bisa dimaksimalkan. Karena ini kelemahan kita yang paling utama. Untungnya saya sempat ikut bakti sosial, waktu praktek di rumah sakit sering lihat orang susah, feelingnya ya bisa-bisalah, lumayan sedikit berkembang, walaupun belum sempurna. Ya teman-teman, setiap orang dari kita ini punya dominan pembantu ketiga dan keempat yang harus kita kembangkan supaya kita jadi orang bijaksana. Banyak orangnya teman-teman, sudah dewasa tetapi kayak anak kecil. Contoh, dia kaya, tetapi dia nggak ngerti perasaan orang. Kenapa? Karena dia mengembangkan itu. Karena mungkin dia nggak tahu atau nggak ada kesempatan untuk belajar hal ini. Karena ini ilmu jarang-jarang. Oke, sampai di sini ada yang mau dibahas atau dicontohkan sebelum saya lanjut ke pelajaran produk hari ini? Dibuka sesi konsultasi sekarang. Kalau ada, silakan chat. Saya lanjut ke produk ya. Oke, kita sekarang masuk ke ilmu hari ini. Nah, sesuai dengan ilmu kita, kita kan mau bahas bahwa membangun seseorang itu sewaktu dia kecil. Jadi lebih mudah membangun anak yang kuat daripada memperbaiki orang yang sudah rusak. Artinya anak kecil itu masih mudah dibentuk kepribadiannya. Ada orang bilang kepribadiannya cacat. Nah, itu jadi orang yang bermasalah. Itulah jadi mafia, jadi penjahat, jadi perampok, pencuri karena udah rusak. Atau orang yang minder. Kenapa minder? Karena perasaannya terlukai, feelingnya terlukai. Saya pernah jumpa satu agen ya, dia sangat minder sekali. Bahkan waktu makan kepalanya itu tunduk sampai gitu rendah. Kenapa? Karena setelah saya analisa sekarang dengan ilmu MBTI, si agen ini adalah seorang yang sangat feeling, tetapi dia ketemu orang tua yang sangat thinking dan nggak ngerti perasaan anaknya. Jadi papa mamanya itu keduanya thinking, anaknya feeling. Terakhir apa? Anaknya itu setiap hari dimarahin sehingga minder. Karena minder, terakhir apa? Dia jadi orang yang sangat minder ketika besar. Orang yang minder itu kepribadian lainnya nggak berkembang. Contoh, kalau thinking dia merasa nggak sanggup belajar. Feeling dia merasa sedih. Jadi dia sangat susah berkembang untuk jadi agen. Dia itu sangat susah sekali mengembangkan dia. Walaupun kita udah bicara motivasi jangka panjang sekali. Sekali ngomong sama dia bisa 2 jam, 3 jam. Tetapi susah sekali kembangkan dia. Kenapa? Karena sudah rusak. Jadi orang yang sudah rusak itu agak susah diperbaiki. Kecuali dia benar-benar mau berubah, mau benar-benar belajar. Ikut semua training, baca buku sendiri, itu baru bisa berubah. Nah, jadi kata kunci adalah kita sedang mau membangun anak yang kuat. Anak yang kuat itu salah satunya adalah dengan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu mahal, teman-teman. Sekolah yang bagus itu mahal. Saya adalah seorang lulusan dari Sutomo. Sutomo itu, kalau teman-teman tahu ya, itu standar ujiannya itu sangat keras.
Jadi di kedokteran USU, angkatan saya itu hanya ada 30 mahasiswa yang Chinese. Di angkatan saya itu ada 400 mahasiswa, cuma ada 30 yang Chinese. Dari 30 itu, setengahnya anak stomo. Bahkan boleh dikatakan 70%-nya anak stomo, 30% anak sekolah lain. Kenapa? Karena sekolah stomo itu standar pendidikannya sangat tinggi. Bahkan kalau bisa lulus dari sana, biasanya gampang sekali lulus di perguruan tinggi negeri. Bahkan yang pintar sekolah di stomo biasanya bisa lulus di sekolah di luar negeri, di Singapura, di Amerika. Jadi yang saya katakan adalah stomo itu termasuk sekolah yang mahal dan masuknya susah, dan keluarnya juga susah, banyak yang tinggal kelas. Dan untuk dapat bisa lulus, biasanya anak-anak sekolah stomo itu banyak kali lesnya. Les itu semua butuh banyak biaya. Nah, artinya yang saya katakan adalah sejak kecil, kita semua sebenarnya sudah bersaing secara pendidikan. Mau masuk sekolah yang bagus, mau masuk SD yang bagus, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah itu bersaing sekali. Yang paling mahal itu di kuliah, teman-teman. Makanya, kenapa kita harus semangat jual produk EduPlay ini adalah kita sedang membangun anak-anak yang kuat melalui pendidikan yang tepat. Oke, saya lanjut ya. Nah, EduPlay itu sebenarnya produk apa? EduPlay ada produk program tradisional, bukan unit link. Tradisional artinya nilai tahapannya pasti. Contohnya pada kasus ini ada anak usia 1 tahun, UP-nya 100 juta. Bayarnya 20 juta per tahun selama 6 tahun. Jadi dia bayar dari usia 1 tahun sampai 6 tahun ke depan. Waktu masuk SD, cair 5 juta. Ini boleh diambil, boleh nggak diambil. Contohkan ini diambil, 5 juta cair diambil. Usia SMP, cair lagi 10 juta, karena dia 10%. SMA, cair 20%. Kuliah tahun pertama 50%, cair 50 juta. Kenapa tahun pertama kuliah harus cair banyak? Karena ini paling mahal. Uang pangkal. Bahkan kedokteran Unpri itu uang pangkalnya adalah 200 juta. Dengan uang kuliah 50 juta per semester. Per semester dia 1 tahun 100 juta. Kalau mau masuk kedokteran swasta dengan uang kayak gini nggak cukup. Ini cuma bisa masuk di negeri. Nah, tahun kedua 25 juta, 25 juta, 25%, akhirnya 40%. Ini kalau teman-teman total, ini dapatnya adalah 200%. Jadi simpan 20 juta kali 6, simpan 120 juta, cair 200 juta. Kalau mau hitung, silakan buktikan. 5 juta plus 10, plus 20, plus 50, plus 25, plus 25, plus 25, plus 40 itu adalah 200 juta. Nah, ini kan contoh, nggak gitu gampang kelihatan angkanya. Nanti saya kasih contoh proposal. Teman-teman bisa lihat ya, apa sih kelebihannya? Kelebihan adalah tahapannya pasti dan sesuai usia sekolah. Kedua, jika dalam proses masa pembayaran premi, pemegang polisnya meninggal, maka langsung bebas premi. Plus cair UP. Jadi manfaatnya 3 ya teman-teman. 1, tahapan pasti. Kedua, bebas premi. Ketiga, cair UP. Saya contohkan kasusnya. Misalnya ada produk paling murah yang masa asuransi 18 tahun. Artinya usia anaknya 0 tahun. Begitu anak lahir, kita langsung prospek. Kita cerita konsep pentingnya ada pendidikan. Dia contohkan simpan 7 juta 1 tahun. 7 juta kali 3, maka modalnya 21 juta. Nanti waktu SD cair 1 juta, SMP 2 juta, SMA 4 juta, kuliah 10, 5, 5, 5, 8. Total ini semua 40 juta. Modal 21 juta, terima 40 juta. Kalau baru bayar sekali, akhirnya meninggal, maka langsung cair UP 20 juta, plus tahun kedua dan tahun ketiga gratis, tahapannya cair sesuai jadwal. Kalau mau baca berulang, kita lihat di samping ini. Hanya cicil 3 tahun sebesar 7 juta per tahun. Ada proteksi jiwa ayah untuk kepastian dana pendidikan sebesar 20 juta.
ada program bebas premi jika ayah meninggal untuk kepastian dana pendidikan. Bayar sekali, meninggal, tahun kedua, ketiga gratis. Bayar 2 kali, tahun ketiga meninggal, tahun ketiga langsung gratis. Sudah bayar 3 kali, meninggal kan nggak ada bebas premi lagi karena sudah selesai bayar. Berarti hanya cair UP. Keempat, nilai tahapan pasti sesuai jadwal. Dan yang kelima, nilainya lebihnya adalah dilayani agen profesional Mercy 15. Ingat, pendidikan yang baik adalah investasi terbaik. Kalau kita bisa kuliah di kampus yang baik, maka potensi kita untuk memiliki relasi yang lebih bagus dan teman yang lebih baik, relasi yang lebih bagus, ilmu yang bagus itu akan lebih besar. Karena sukses di dunia itu butuh modal pendidikan dan modal relasi. Itu salah satunya bisa kita dapat melalui sekolah yang baik. Nah, saya lanjut lagi ya. Sekarang saya mau hitung. Seandainya nih, saya punya 7 juta, teman-teman. Saya punya 7 juta, taruh cicil setiap tahun. Cicil 7 juta, cicil 3 tahun. 7 juta, 7 juta, 7 juta. Maka total 21 juta. Dengan bunga deposito sekarang 5,5%, itu potong pajak 20% jadi 4,4%. Itu dapatnya, kita masukkan 4,4, 3 tahun dapatnya 2 juta 36.000. Habis itu kita biarin selama 19 tahun. Dengan bunga, anggap nggak ada penurunan, nggak ada peningkatan, maka kita dapat 49,9 juta. Kita lihat ya, tadi di sini kalau kita nggak ambil tahapannya, jadi 48,69 juta. Mana lebih banyak teman-teman? Deposito dapat 49 juta, di EduPlay dapat 48 juta. Mana lebih banyak? Kalau teman-teman lihat. Deposito lebih banyak. Itu, tapi ampuh aja. Hanya selisih 1 juta kan? Ya. Dengan selisih 1 juta, kita dapat manfaat UP plus bebas premi. Untuk teman-teman lebih bagus EduPlan atau deposito jika untuk pendidikan anak. EduPlan mah. EduPlan. Ya, itu kita sudah sepakat ya. Artinya EduPlan ini bunganya setara dengan deposito bank 5,5%. Saya lanjut lagi. Kapan kita bisa dapat bunga 5,5%? Kalau teman-teman mau cek berapa sih bunga deposito berjalan, kita tinggal ketik aja www.lps.go.id. Ini adalah website dari pemerintah yang menunjukkan berapa sih bunga bank yang paling tinggi yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Artinya kalau banknya bangkrut, uangnya nggak hilang. Kalau bunga bank lebih besar dari LPS, maka yang terjadi adalah banknya tutup, uangnya hilang. Kita ada 1 miliar di bank dengan bunga bank 6%, dan bank itu tutup, maka bunganya hilang, uangnya semua hilang ya teman-teman. Nggak dijamin oleh pemerintah. Itu prinsip yang teman-teman harus tahu. Kenapa? Karena biasanya ketika kita taruhkan EduPlan, biasanya nasabah suka bilang, saya simpan di deposito biasanya. Cara ngomong kita gimana? Kita ngomong, coba saya undang Cilina yang bacain. Baca mi dok. Ini jawaban kita sebagai agen yang warna hitam. Oh, deposito bagus Kak, karena ada keuntungan bunga dan fleksibel jika mau dicairkan. EduPlan ini menjadi pelengkap perencanaan pendidikan anak karena kita bisa disiplin menabung dan hasilnya akan lebih baik. Terlebih ada proteksi UP dan bebas premi. Oh ya, bunga deposito cenderung turun di masa depan saat ekonomi suatu negara semakin maju. Sebagai contoh, tahun 2006 itu 13%, 2010 10%, dan sekarang jadi 5,5%. Bisa mulai dari 7 juta per tahun atau 20.000. Gak kebaca ya dok. Aku besarin dulu. 20.000 per atau hari. 20.000 per hari demi masa depan anak. Doa, gak bisa 7 juta, mesti 8 juta anak. Kalau usia muda anaknya bisa. Tadi kan saya buat 7 juta ini karena usia orang tuanya masih 31. Oh ya, oke. Ya, ya teman-teman, saya mau kasih lihat bunga.
bunga sekarang trennya makin turun, bahkan sekarang 5,5%. Dulu besar, nah ini saya kasih datanya. Paling besar itu ada 13% di tahun 2006. Ini saya taruh sampai 2008 aja. Jadi artinya apa? Artinya bunga bank itu cenderung turun. Bahkan di negara maju seperti Amerika, Jepang, kamu taruh uang, kamu bunganya ada 0%. Bahkan ada bank yang kenakan biaya 0,5% jika kamu taruh uang di situ. Jadi teman-teman kalau ketemu orang yang bandingkan dengan deposito sudah tahu ya cara jawabnya ya. Ya. Saya mau ulang sekali lagi. Ada satu orang mau jadi relawan untuk bacakan sekali lagi supaya kita lebih ingat. Ya, aku. Silakan. Deposito bagus, Kak, karena ada keuntungan bunga dan fleksibel jika mau dicairkan. EduPlan ini menjadi pelengkap perencanaan pendidikan anak karena kita bisa disiplin menabung dan hasilnya akan lebih baik. Terlebih ada proteksi UP dan bebas premi. Oh iya, bunga deposito cenderung turun di masa depan saat ekonomi suatu negara semakin maju. Sebagai contoh, tahun 2006 13%. 2010 bunga jadi 10% dan sekarang malah jadi 5,5%. Nggak kebaca dokter ke bawah. Bisa mulai dari 7 juta per Kita tahun mulai atau dari, coba ini kelihatan kalau ini? Kak, di tempat Kak Golda besarkan. Ini udah lebih jelas? Nah, itu jelas. Udah nggak kebaca lagi dokter. Ya udah saya bacain. Bisa mulai dari 7 juta per tahun atau 20.000 per hari demi masa depan anak. Oke. Sekarang saya mau kasih tahu lagi. 5,5% itu bisa didapat jika ada minimal uang 10 juta, teman-teman. Ya. Nah, ini contohnya. Yang paling enak sekarang kalau mau deposito itu pakai tabungan Bank BTPN namanya Genius. Genius ada namanya Flexi Saver, Dream Saver, sama Maxi Saver. Kalau bunga mau paling tinggi namanya Maxi Saver. Itu namanya deposito berjangka. Artinya dia diikat 1 tahun, 1 bulan, 12 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Kita pilih waktu di aplikasinya. Dan minimal saldo 10 juta. Jadi kalau saldo di bawah 10 juta dapatnya apa paling banyak? Paling banyak hanya 4%. 4% dengan pajak 20%, maka dapatnya cuma berapa? Hanya dapat 4% kali 80%, dapatnya cuma 3,2%. Jadi kalau uang kita sedikit, maka kita cuma dapat di sini berapa teman-teman? Di bawah 5,5%, di bawah 4,4, karena cuma dapat 3,2%. Makanya kalau uang terbatas, taruh uang di EduPlan lebih bagus dibanding deposito, teman-teman. Nah, kata kuncinya di sini dari penjelasan saya adalah minimal 10 juta bahwa bisa dapat bunga paling tinggi 5,5%. Bahkan di bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, harus di atas 100 juta baru dapat 5,5. 10 juta cuma dapat 4,5%. Kenapa sih kita perlu namanya deposito atau tabungan bank biasa yang sifatnya fleksinya, flexi saver artinya bunganya tinggi 4% dan kapanpun boleh dicairkan. Nah, itu namanya flexi saver makanya bunga hanya 4%. Kenapa? Karena kita mau memiliki namanya simpanan dana darurat. Seorang keluarga itu minimal punya 6 kali sampai 12 kali dari pengeluaran bulanan segepok dana supaya kalau terjadi dipecat atau nggak ada penghasilan dia bisa hidup 6 sampai 12 bulan tanpa buat orang susah. Contoh kasus sekarang, banyak orang yang nggak punya dana darurat yang artinya habis gaji, habis uang, itu sekarang di zaman corona susah kali hidupnya. Sampai butuh bantuan dari pemerintah. Karena nggak terbiasa menabung. Orang nggak menabung, nggak ada dana darurat, maka akan susah sekali ketika penghasilan terganggu. Jadi kalau uangnya masih belum begitu banyak, boleh belajar flexi saver untuk parkir dana. Oke, sampai di sini ada yang mau dibahas sebelum saya lanjut lagi? Oke, nggak ada, maka saya lanjut.
cara buat proposal EduPlan yang paling penting adalah kita harus tentukan dulu masa asuransinya. Caranya ada 18 tahun kurang Biasa. usia anak. Dok, 17 tahun kuliah tongkima. Ya, kalau mau usia 17 tahun kuliah, berarti buat 17 kurang usia anak. Kurang, ya. Ya, tergantung. Kan ada anak yang cepat sekolah, ada anak yang lebih lambat sekolah. Kalau lebih cepat sekolah, maka kita harus sesuaikan. Intinya dia usia kuliah kurang usia anak. Sebagai informasi, nanti saya dites di proposal lah, saya lanjut dulu. Kemudian setelah tentukan masa asuransi, tentukan budget per bulan yang mau disimpan. Lalu sesuaikan UP agar sesuai dengan premi, sesuai budgetnya. Anjurkan ke nasabah minimal simpan 5% dari penghasilan untuk dana pendidikan anak. Karena kalau nggak mulai sekarang, maka kedepannya akan lebih susah lagi. Dan sebaiknya pakai tertangguh adalah pencari nafkah utama. Oke, saya sekarang buka proposal untuk belajar langsung buat ilustrasi. Untuk EduPlan, cara buat ilustrasi bisa dari IJ, bisa by laptop. Sama aja, sama-sama gampang. Karena dia tinggal masukkan UP. Kita pilih namanya tradisional, kita pilih EduPlan. Contoh, kita buat namanya Budianto. Tahun lahirnya 81. Anaknya pria. 83. Kemudian anaknya sekarang usia sudah 1 tahun. Dan dia mau kuliah anak 17 tahun. Maka usia kuliah 17 tahun kurang usia anak sekarang 1 tahun, maka minimal masa asuransinya 16 tahun. Disusun oleh mamanya sendiri, Linawati. Contoh yang paling minimal dulu 20 juta. Ya, kita mau closing dulu ya. Nah, ini contohnya ada 7,8 juta. Jadi Cilina cukup simpan 7,8 juta 1 tahun selama 3 kali, maka tahun keempat sudah ada dana SD 1 juta. Ini kalau nggak mau diambil, contoh dia mau simpan untuk kuliah aja, ini boleh dibiarkan. Dibiarkan simpan lagi 1 juta di sini. Tahun depan dia dapat bunga lagi, dan seterusnya kalau nggak diambil-ambil. Dan uang yang di sini ini kapanpun boleh ditarik dengan isi form SPI, Surat Penarikan Investasi. Masuk SMP cair 2 juta, kalau nggak diambil simpan lagi. Bertambah lagi, cair lagi 3 juta, nggak mau ambil lagi, simpan lagi. Terus sampai akhirnya waktu kuliah, waktu cair 10 juta tahun pertama, dia ambil 10 juta plus 7,7 juta. Kalau mau diambil di sini. Jadi ada uang kuliah 17 juta. Tahun kedua ambillah 5 juta karena mau kuliah tahun kedua, terus ambil 5 juta, 5 juta. Kadang kan nggak langsung dapat kerja, atau telat wisuda. Masih ada lagi tahun kelima 8 juta untuk kuliah tahun kelima. Karena kalau kedokteran kuliah 6 tahun. Kalau ekonomi 4 tahun. Nah, sekarang saya tanya Cilina. Cilina kira-kira simpan 7,8 juta berat nggak untuk Cici? Saat ini Maiseng. Oh, ya. Nah, Ada cicil Q Smart lagi, Dok. Belum bisa. Setahun aku mau bayar premi 50 jutaan. Ya. Kalau gitu Cici semangat ya jadi agent supaya cari penghasilan banyak, jadi bisa simpan uang untuk Kelly ke depannya bisa kuliah. Oke. Ya, kayak gitu. Jadi kalau orang itu belum jadi agen, kita bilang, kalau gitu Cici jadi agen yuk supaya cari tambahan penghasilan sehingga bisa simpan uang untuk anak Cici. Kenapa? Gimana Kalau caranya? ikutlah BOS hari Rabu, ada Ria Hartini dan Lina Tansos yang akan testimoni jam 7 hari Rabu ini. Dengarkan kisah mereka bisa mendapat penghasilan untuk menyimpan uang untuk sekolah anak. Saya kasih tahu teman-teman. Ada tipe agen tertentu yang ibu rumah tangga, kalau dibicara dapat uang lebih banyak, dia nggak gitu tertarik. Jalan-jalan nggak tertarik. Tapi ketika ngomong, kamu jadi agen supaya cari dana pendidikan sehingga anak kamu bisa kuliah lebih tinggi, dia lebih semangat. Contohnya Ibu Linawati SH, motivasinya adalah ingin mensekolahkan anaknya ke luar negeri. Anak pertama kuliah kedokteran, anak kedua kuliah sampai di Swiss. Itu semua dibayar sama Cilina. Kenapa? Karena dia punya visi anaknya sekolah tinggi lebih baik, jangan hidup susah seperti dia, karena sekolah nggak gitu tinggi. Padahal dia sarjana hukum loh. Dia pun bisa merasa seperti itu.
Nah, jadi cara buat penguasaan seperti itu ya. Kita tentukan dulu masa asuransi dengan hitung usia kuliah kurang usia anak. Dia bilang, aduh, beratlah 7,8 juta. Kita kadang boleh negosiasi dulu kalau nggak mau menyerah. Oh, Cilina masih berat ya, 7,8 juta. Kalau misalnya 4,4 juta, kira-kira bisa nggak, Ci? Satu bulan hanya 350.000. Cilina, kalau 350.000, Boleh lah, boleh lah. boleh ya? Saya pinjam KTP, Ci, saya bantu proses. Aku kalau mau proses sendiri. Dokter closing, dokter. Agent nggak boleh. Ini lu doa lu ajak si Aina. Aina anaknya kan 2. Satu-satu lah, kan saya contohkan Cilina dulu, kan anak lebih kecil. Kalau anak lebih kecil lebih ringan. Nah, Ci, Ya. kalau 4 juta berat, gini aja, Ci. Ini udah paling bagus. 3,3 juta aja setahun, Ci. 10.000 aja sehari. Ya. Demi anak loh, Ci. Demi Kelly. Ya. Ya. Ya, jual dana pendidikan anak itu lebih enak. Karena nggak bicara kematian, bicara yang serem-serem. Tapi bicara gimana anak kita bisa dapat sekolah yang lebih tinggi. Enak kan kira-kira prospek seperti ini? Dok, Enak nggak? Nah, ada yang mau ditanya? Dok, 8 juta kok bisa jadi murah jadi berapa tuh? 3 juta. MPP-nya. Masa bayarnya diperpanjang, cicil panjang. Oh, Tadi kan 3 tahun. Ya, ini jadi 6 tahun, 9 tahun. iya ya. Saya pernah closing ya, nasabah saya bayar 15 tahun. 1 bulan hanya 150.000. Karena dia sayang anak. Dia sayang anak, tapi penghasilan nggak gitu besar, ya kita negosiasi sampai sanggupnya berapa. Terakhir, waktu penghasilannya terganggu, anaknya mau sekolah, dia tutup polis. Dia ambil, dia bilang, untung saya masuk ini. Kalau nggak, sekarang anak saya nggak bisa sekolah. Karena biasanya orang itu, kalau nggak simpan uang, uangnya dihabiskan. Saya percayalah, Cilina itu kalau punya uang di tabungan, nggak simpan di asuransi, pasti dia beli macam-macam. Bola, Dok. Kalau ulu yo majik pohyam tahun lalu makanya ambil Q Semak Budianto. Ya, ini karena sudah dilatih jadi agen asuransi. Kita cari agen baru. Agen baru namanya ini semua udah agen yang sadar asuransi. Daddy, Dok, Daddy. Jadi udah punya anak. Jadi anaknya usia berapa? 2 anaknya, Dok, 2. Anak yang paling Dia kecil usia dananya berapa? itu, Dok, di chat itu, Dok. Dia dananya Minimum 20 juta. Kok Daddy keluar suara kenapa? Oke, sampai kita jaga tentukan anak rasanya. Dedi, tanggal lahirnya, tahun lahirnya berapa? 86 ya? Enggak, Dok. Dia kayaknya lebih kecil itu. Dia Anggaplah 90 ya. Thailand, yang. Oke, anaknya usia berapa? Entah yang besar, entah umur. Yang paling kecil? Yang kecil kayaknya 1 tahun lebih ya, atau belum 1 tahun gitu. Katakan 2 tahun. Bola si Daddy ini kan kokonya nasabahku. Iya. Ingkai Eko pecap sini ya, Pak Eko pecap sania. Oke, anggaplah 84. Anaknya masih 2 tahun. Maka masa asuransinya berapa? Saya tes dulu. Cilinawati Aina, masa asuransinya berapa? Kalau kuliah 18 tahun. Kalau kuliah 18 tahun, anaknya 2 tahun. 2 tahun. 16. Ya. 16. Contohkan kita mau bayar pendek. Berarti bayar 3 tahun. Proses. Ini agennya Bu Linawati. Iya, closing-nya. Nah, ini 7,7 juta aja Ko Dedi. Ko Dedi sayang anak, tunjukkanlah kasih sayangnya dengan simpan uang untuk dia. Closing-nya. 7,7 juta kali 3 tahun hanya 22 juta. Sudah siapin uang 40 juta loh. Cara gampangnya hitung gini. Oh, ini nggak bisa 40 juta. Ini karena dia 16 tahun. Ini sekitar 39 juta. Cair simpan 20 juta, cair 39 juta.
Dan enaknya dia ada UP, ada lagi bebas premi, ada lagi tahapan pasti. Kalau kita taruh uang di deposito, itu kita kan kalau terjadi sesuatu meninggal kan kita hanya terima sebesar uang yang kita simpan plus bunga. Nggak ada tambahan UP, nggak ada bebas premi, dan nggak ada tahapan cair sesuai jadwal. Bayarnya apa? Cuma cair 7,7 juta, dipakai sebentar aja sudah habis. Kalau ini disimpan, waktu usia anak kuliah baru boleh ambil. Ya nggak bisa dicuri sama orang. Ya kalau suami masuk, istrinya boros, kita takut istri kita habiskan uang anak kita. Ketika ayah ini meninggal nggak bisa, karena istri itu hanya bisa ambil 20 juta sekali di depan. Habis itu ini keluar sesuai jadwal anak kuliah. Makanya ini satu keamanan untuk anak nasabah kita. Kepastian dananya ada untuk kuliah dia. Jadi kata kuncinya di situ kalau mau jual EduPlan. Saya barusan closing EduPlan 49 juta karena cerita seperti ini. 3 hari lalu nasabah saya bayar 49 juta. Oke, untuk buat proposal harusnya sudah jelas. Saya mau lanjut lagi ke slide ya. Karena kita mau lebih Mau detil. tanya, Dok. Ya, silakan. Ini kan yang dokter contohkan anaknya kan masih kecil ya, Ya. umur 1 tahun, 2 tahun. Bagaimana jika ada orang tua mau masuk EduPlan tapi anaknya udah 10 tahun? Oke. Kita lihat ya. Di sini masa asuransi paling kecil ada 10 tahun. Artinya yang paling kecil yang bisa masuk supaya pas cair uangnya adalah usia 8 tahun. Jadi kalau untuk satu polis aja dia nggak bisa lagi, itu harus diakalin. Ada satu program namanya program EduPlan 3 in 1. Ini saya kasih contoh. Kalau mau diusahakan tetap bisa EduPlan ya. Saya ada caranya juga sebenarnya. Ini, saya ada satu Excel yang namanya program 3 in 1. 3 polis dalam satu paket. Contoh ya, Cilisa. Misalnya nasabahnya mau simpan berapa? Misalnya kita buat UP-nya berapa? Misal UP-nya 30 juta ya per polis ya. Ya. Misal usia tertanggung udah 12 tahun ya? Iya, tertanggung 12 tahun. Oke. Kita masukkan nasabah UP per polis 30 juta, usia tertanggung 12 juta. Ini nanti tunggu ya. Preminya kita bisa sesuaikan. Ini harus pakai proposal dulu. Misalnya preminya katakan. Oh, ini lu buat yang 3 in 1 ya, Dok ya? Ya. Kayak sesi ini harus ini sesi WA lah, ada contoh mau. Nanti ini sesi khusus saja. Kita nggak bisa bahas agak panjang. Kita skip aja Cilisa ya. Next time baru kita bahas. Oke, Dok. Nah, kita belajar sampai. Ini gampang ini. Ini gampang aja. Aku pernah buatnya. Ya. Next time aja ya. Saya mau lanjut dulu karena kita mau fokus bagaimana bisa jual polis yang standar. Kalau gitu minta Cilina WA-kan lah boleh, Ci? Boleh. Nanti aku WhatsApp-kan aja, tenang aja, kita lanjut dulu. Aku kirim kasih Dokter Suwanto nanti dokter. Aku udah ada, Ci. Ya. Nggak apa-apa, aku langsung kirim aja. Aku udah ada. Ya, oke. Nah, itu nanti aja, skip dulu. Oke. Sekarang kita udah bisa buat proposalnya. Tinggal buat usia kuliah kurang usia anak. Tentukan budget per bulan berapa. Kalau kasus-kasus yang tadi, kasus-kasus spesial nanti dibahas dengan leader aja. Usahakan tertanggungnya adalah pencari penghasilan utama. Contoh kalau ayah yang cari uang, ya ayah lah jadi tertanggung. Artinya kalau ayah meninggal kan nggak usah bayar lagi plus cari UP. Kalau istrinya masukin, maka istri jadi pemegang polis, suami jadi tertanggung pinjam KTP suaminya. Nah, kadang ada suami tertentu yang nggak mau masuk. Lanjut. Siapa sih yang kita targetkan untuk masuk?
kita targetkan orang yang seperti ibu ini. Ibu ini sayang anak sekali. Dia bilang gini, apapun yang terjadi, anak saya yang paling pertama. Itu aja simple. Ini seperti Ciria. Apapun yang terjadi, Matthew adalah yang paling utama. Sederhana aja itu. Nah, ini contohnya Matthew dan Ciria. Jadi kita cari orang yang sayang anak, yang sering posting foto anaknya atau foto bersama anak. Carilah orang yang bertanggung jawab, yang punya komitmen menabung, dan usahakan orangnya belum ngerti investasi. Kalau ibu rumah tangga yang nggak tahu deposito, nggak tahu tabungan, dia lihat ini pasti ini bagus sekali. Orang yang udah ngerti investasi kadang ribet pemikirannya. Dia mau banding sana, banding sini, banding situ. Terakhir dia masuk yang program-program yang bunga tinggi, terakhir perusahaan-perusahaan tutup, dia sekarang baru stres. Nah, produk kita adalah nilai pasti yang saya bisa bilang ini bakal tahan jangka panjang. Kenapa? Karena perusahaan kita taruh uang di obligasi. Obligasi bunganya 8% sampai 9%, minimal 7,5% lah. Artinya perusahaan dapat 7,5%, dia kasih nasabah hanya 5,5%. Ya perusahaan pasti untung. Bahkan ada juga nasabah yang udah bayar setengah jalan tutup. Jadi produk yang bakal tahan jangka panjang. Oke, saya lanjut ya. Kalau banding dengan deposito, kita sudah tahu cara jawabnya. Sekarang kalau nasabah banding dengan unit link. Ini tadi saya baru ditanya sama Ci Elis. Nasabah sudah masuk dana pendidikan UP 500 juta. Saya tanya, ini unit link atau bukan? Dan ini biasanya sih unit link. Karena perusahaan yang jual produk tradisional itu hanya sedikit. Hanya ada di Sequis. Yang sekarang nggak bermasalah ya, saya sebut ya. Manulife, Sequis. Sisanya bermasalah yang jual tradisional. Kenapa? Jual produk tradisional kalau asal investasi, maka perusahaannya akan bermasalah. Apalagi kalau dia taruh di saham gorengan, sebentar aja udah bakal bangkrut. Kalau Sequis dia nggak berani, dia taruh di obligasi surat utang negara, jadi nilainya pasti. Unit link untuk dana pendidikan ada contohnya. Kita juga bisa jual kalau unit link pendidikan. Nama produknya adalah Value Protector. Kita contohkan usia nasabah 33, dia bayar 12 juta setahun. Bayar 5 kali, total modal 60 juta. Kemudian modalnya 60 juta, kita lihat investasi rendah, sedang, tinggi. Kalau rendah, dia ada berapa teman-teman? Ada 50 juta. Kalau sedang ada 56 juta, tinggi ada 63 juta. Lo mang chat lu hin kia lah. Nirmala. Oh pikir dia chat mau join. Oh, Ya, dia mau join link. Oke, lanjut ya. Kita lihat ya. Di rendah, dia masih rugi 10 juta. Di sedang, dia masih rugi 4 juta. Di tinggi, untung 3 juta. Sekarang contohkan usia anaknya berapa? Usia anak katakanlah sekarang masih 2 tahun. Ini contohnya Kelly ya. Maka tahun ke-16, dia perkiraan ada 50 juta, 112 juta, atau 227 juta. Artinya kalau saham rendah, 5%, uang kita nggak berkembang ya. Artinya modal 60 juta, terima 50, minus 10 juta. Kalau sedang, 10%, untung 60 juta, jadi 112, untung 52 juta. Kalau tinggi, untung berapa banyak? Banyak, 60 sampai 227, untung 150 juta. Dan ini kalau terjadi meninggal, cair UP 300 juta plus investasi. Jadi dia cair sekali aja. Contoh, bahwa bayar sekali, simpan 12 juta, meninggal, cair 300 juta plus investasi yang terbentuk berapa. Beda dengan EduPlan kan dia cair sesuai tahapan. Jadi cara ngomongnya apa? Kalau nasabah sudah ada unit link untuk pendidikan, saya undang Ci Elis untuk ngomong. Ngomong apa, Dok? Nasabah bilang, saya sudah simpan di unit link. Ci Elis jawabnya ini, yang warna hitam. Itu
Ci, itu nomor 2 ya, di samping proposal ada tulisan. Ini Ci Elis pasti nggak fokus, pasti dia sambil kejar poin. Kebiasaan buruk. Enggak. Oh, perbesar iye tabel lah, Dok. Oh, berarti matanya sudah buram. Lalu Kecil loh, Dok. besar loh, Ci. Pakai HP loh. HP-nya ditarik, Ci. Jangan panjang, ditidurkan gitu. HP-nya ditidurkan, Ci. Unit link bagus, Kak, karena ada potensi keuntungan di masa depan dan fleksibel jika mau dicairkan. EduPlan ini menjadi pelengkap perencanaan pendidikan anak karena kita bisa memiliki kepastian nilai dana pendidikan tanpa tergantung Oh, sorry, ini ada salah. hasil investasi. Hah? Ini ada, aku edit dulu. Sorry. Ini salah. Unit link. Ya, potensi. Nah, lanjut ulang. Silakan, Ci. Unit link ini menjadi pelengkap perencanaan pendidikan anak karena kita bisa memiliki potensi keuntungan sesuai hasil investasi. Plus ada proteksi UP besar. Lanjut. Oh ya, keuntungan unit link cenderung fluktuatif. Resikonya adalah pas mau diambil sedang turun, maka hasilnya kurang maksimal. Sebagai contoh, tahun 2006 13%, 2010 bunga 10%, dan sekarang Sorry, ini ada salah. 5,5%. Itu Bisa mulai dari 7 juta per tahun. Sorry, ini belum berhasil edit tadi. Nah, ini datanya. Saya langsung buat rata-ratanya aja. Nah, ini. Lanjut, Ci. Bisa mulai dari 3,6 juta per tahun atau 10.000 per hari demi masa depan anak. Ya, kalau kita buat Protector Plus, hanya taruh UP, itu juga bisa jadi dana pendidikan untuk dana pendidikan unit link. Ini konsepnya. Kalau Protector Plus bisa mulai dari 300.000 sebulan. Kalau unit link value protector itu mulai dari 1 juta per bulan. Nah, ini ya cara ngomongnya. Jadi kalau nasabah punya investasi ya sifat unit link, kita ngomong sudah itu bagus karena ada potensi untung di masa depan. Ini kelebihannya adalah potensi untungnya. Contoh kalau saham tinggi, potensi untungnya besar. Baru simpan 60 juta kalau investasi hasil tinggi usia 50, waktu mau masuk kuliah misalnya anak baru lahir, di sini ada 293 juta. Naik 5 kali lipat, 60 juta jadi hampir 300 juta. Hanya saja, kita lihat data ya. Ini data sebenarnya ada di proposal. Kalau kita ambil equity fund atau saham, rata-rata dari 2003 sampai 2014 ada 32% kenaikannya setiap tahun. 2015 naiknya minus 4, 16, 13, 15, minus 5, minus 0,86%. Kak, suaramu putus-putus, ada. Ya, sinyal lagi unstable. Halo? Oke, sudah stabil. Jadi, rata-rata dari 2015 sampai 2019 itu rata-rata hanya 3,86%. Artinya kalau dia simpan di value protector dari tahun 2015 sampai sekarang, maka dia nilai investasinya di bawah rendah lagi. Bayangkan teman-teman, simpan 60 juta, uangnya di bawah 50 juta, mungkin sekitar 45 juta. Nah, ini resikonya, karena unit link itu bisa naik, bisa turun. Ini karena posisi lagi turun.
Kalau posisi lagi naik seperti 2003 sampai 2015 enak sekali. Rata-rata 32%. Bahkan 2020 sekarang lagi minus 25%. Masalahnya apa kalau dana pendidikan? Masalahnya adalah Pasti. kalau mau sekolah, contoh anak Cilina, Kelly, 16 tahun kemudian dia usia 18 tahun. Dia semua uangnya taruh di unit link. Waktu mau sekolah, harga saham lagi turun 50%. Kalau Cilina cairkan, maka dia rugi 50%. Kalau nggak mau rugi, ditahan. Bilang sama Kelly, Kelly, kamu kuliah tahun depannya, tunggu saham naik. Kalau naik. Nggak naik lagi, Kelly, tunggu lagi ya tahun depan, tunggu saham naik lagi. Matilah. Nah, Jadi makanya nggak kuliah. kuliah nggak jadi, udah tua lah. Akhirnya nikah aja dia, nggak usah kuliah. Alden, ayo Alden. Nggak kuliah dia. Siunya. Ada yang masih kuliah. Masa sama cici-cici nggak kuliah? Nggak mau lah. Gak apa-apa loh. Tapi cici-cici pinter urus rumah tangga loh. Nah. Nggak mau lah. Mau bisa urus rumah tangga sama cari duit. Sama-sama jadi agent bantu Alden. Ayo. Ini contoh asuransi pendidikan unit link usia 33. Value protector masa bayar 5 tahun. Ada asuransi jiwa 300 juta. Meninggal karena kecelakaan ekstra 450 juta. Teman-teman boleh tes sih kalau mau tes value protector seperti apa. Oke, jadi kalau orang bilang deposito, kita sudah tahu cara jawabnya. EduPlan ada pelengkap. Nanti kirim ya dok ya. Kirim ya. Kalau unit link, kita juga bisa jawab bahwa EduPlan ada pelengkap unit link. Kenapa? Karena melengkapi potensi untung besar yang juga bisa rugi. Jadi EduPlan memberikan nilai pasti. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Sudah mau jam 9, sisa 16 menit. Dok, suaramu putus. Ada pertanyaan. Generally ada tradisional juga ada yang ya? mau bertanya. Generally ada tradisional. Si Namanya Nirmala ya? tabungan cemerlang. Namanya tabungan cemerlang. Dia bayar, dia seperti Q Smart Life, tapi nggak seperti EduPlan. Ya, cemerlang adalah tradisional yang seperti Q Smart. Satu kota. Bedanya dia lebih cepat proteksinya. Dia hanya proteksi 8 tahun. Dia bayar 8 tahun tutup, dia dapat untung 10%. Contoh dia 1 tahun bayar 10 juta. Bayar 8 tahun, berarti modalnya kan 80 juta. 80 juta. Tahun ke-8 dia boleh ambil tutup, maka tutup polis ambil 88 juta. UP-nya berakhir. Dia persis seperti Q-Smart, bedanya dia ada masanya. Itu UP-nya berapa, Dok? UP-nya seperti Q-Smart, mirip-mirip. Wan juga lah. Nah, hanya saja produk kayak gini sebenarnya kurang cocok untuk nasabah, kan dia mau beli UP, tetapi tahun ke-8 dia udah ditutup polisnya. Mending langsung masuk Q-Smart, dia mau tutup kapanpun mau bisa. Kalau dia nggak mau tutup, dia bisa lanjut terus. Kan makin lama polis kan klaim lebih gampang. Jangan curi-curi baca chat ya. Itu tuh hotel lu kam loh. Saya tutup WhatsApp-nya aja ketahuan rahasia-rahasia nanti minta celana dalam pula. Oke. Dia yang tunjukin. Ada lagi yang mau ditanya sebelum saya kasih tips lagi untuk menjual EduPlan? Mau tanya, Dok? Ya, silakan. Kasih dulu yang tadi itu, yang ada EduPlan itu. Yang slide EduPlan. Ini. Yang itu ya, coba dibuka dulu. Itu. Lalu kenapa? Ini kan kalau kita ajak nasabah itu aku pernah dapat nasabahnya bilang gini, itu kan uang kita seolah-olah dia ambil semua, dia kelola, dia cuma kasih sikit-sikit ke kita. Itu gimana Dok jawabnya?
Dia bilang, tengoklah aku simpan 21 juta. Tahun ke-6, udah 6 tahun aku baru bisa cari 1 juta. Berarti uang kita itu, ibaratnya kita kasih semua ke dia, dia kasih kita sikit-sikit aja. Semuanya diambil gitu. Sama aja katanya. Benar, Kalau benar, kayak gitu, benar kok. Koko bilang benar sekali. Seperti kita tabung uang di bank 7 juta 3 kali, habis itu tahun ke-6 ambil, benar, sesuai, sama Ci, benar. ya. Bedanya adalah kalau Cici simpan sendiri hanya ambil uang plus bunga kalau Cici taruh di deposito. Tetapi kalau Cici taruh di tempat kita, kita kasih ekstra 3 manfaat. Pertama adalah janji tahapan cair sesuai jadwal. Ini yang paling penting kok atau Ci. Kenapa? Karena kalau kita nggak sesuai jadwal, kita suka pakai untuk foya-foya, beli handphone, beli TV LCD, beli smartphone, beli smart LCD, beli sepeda Brompton. Apalagi sekarang lagi tren sepeda. 21 juta bisa habis beli sepeda loh. Tapi kalau di sini nggak boleh tarik, harus sesuai jadwal. Makanya ini keunggulan pertama adalah nilai tahapan pasti sesuai jadwal pendidikan. Cici lebih suka taruh uang di tempat yang Cici kapanpun boleh ambil sehingga nggak ada dana pendidikan, atau taruh di sini yang harus ikut jadwal. Saya tanya Cici dulu lah, Ciria. Cici kalau untuk sekolah anak, Cici lebih suka yang mana? Yang terjadwal lah, yang ada jadwalnya. Betul, Jadi, Ci. Apalagi, Ci, poin kedua, kalau produk ini begitu kita beli 7 juta, terjadi sesuatu meninggal, keluarga kita, anak kita terima ekstra 20 juta uang duka. Dan paling hebat lagi nomor 3, Ci. Langsung tahun kedua dan ketiga nggak usah bayar. Sekarang Cici terima simpan uang sendiri di bank atau di dompet atau di rumah atau di bantal. Kan Cici hanya dapat satu manfaat, yaitu uang Cici. Mau tampil tapanya sesuai. Kalau taruh di deposito, ya sesuai bunganya, kan saya udah hitung. Bunganya sama dengan deposito. Bahkan kalau jangka panjang bunga deposito turun, maka EduPlan ini lebih bagus. Sejak polis terbit, tahapan ini nggak akan berubah lagi angkanya. Apalagi ada UP-nya itu loh, Ci. Itu yang paling penting. Hebatnya lagi ada bebas premi. Ya, UP-nya dikritik kecil sekali. Oh, Koko mau UP besar. Kalau mau UP besar, kok, saya kasih saran. Kita pecah. Sebagian masuk EduPlan, sebagian masuk Q Smart Life. Jadi yang UP besar produk Q Smart, untuk pendidikan EduPlan. Jadi saling melengkapi. Kenapa sih UP EduPlan kecil? Karena kita mau tahapannya besar. Kalau UP-nya besar, nanti tahapannya kecil. Nanti Cici bilang tahapan kecil nggak bisa untuk sekolah. Ya. Tekankan ini. Manfaat pertama proteksi UP. Manfaat kedua bebas premi. Manfaat ketiga tahapan keluar sesuai jadwal. Sesuai jadwal itu penting loh. Banyak orang karena nggak sesuai jadwal dia pakai. Bahkan dia ambil untuk usaha. Bahkan ketika ada money game, dia ambil uang anaknya pergi main money game loh. Habis, anaknya nggak jadi sekolah. Ya. Berarti Ingat, kalau itu 3 keunggulan. Jangan jadikan kelemahan. Nah, apa Ria? Enggak. Aku tadi mau nanya apa, lupa aku jadinya. Nantilah aku kalau ingat baru kutanya. Ya. Saya banyak prospek EduPlan, biasanya orang cuma ngomong kok kecil kali. Iya, kecil kali. Ya, kita lanjut. Oh, Cici mau besar. Bisa, Ci. Kita set proposal, kita naikkan UP-nya. Naikkan UP-nya, habis itu kita perpanjang masa bayar. Jangan 3 tahun, tapi 6 tahun atau 9 tahun. Sebenarnya bagus loh. Saya lihat presentasi kemarin waktu saya seminar, ternyata ketika produk yang bayar 9 tahun juga bagus. Contoh ya. Misalnya EduPlan. Saya contohkan anak kamu aja, Ciria. Saya mau closing kamu. Kamu tahun lahir 85. Wanita. 4. Oh, janganlah suami kamu aja. Tahun lahir? 87. 87. Wah, berondong ya, Ci. Kok kecil kali suaranya ya?
Misalnya 9 tahun, kita mau lebih banyak, cair 100 juta. Anak kamu usia berapa? 9. Anak 9. Kamu udah 9 tahun? Ya. Nggak bisa lagi lah, ini harus yang 3-in-1 nah. Nggak usah lah, balik lagi ke Budianto. Balik Budianto. Aku udah besar. Anaknya masih 2 tahun. Berarti 17 kurang 2 tahun karena dia mau kuliah usia 17, dapatnya 15 tahun masa asuransi. Misalnya dia mau terima 100 juta. UP 100 juta. Teman-teman di GID ada kesempatan kita banyak bertanya. Karena ini kan kelas kecil, lebih sedikit peserta bisa lebih banyak bertanya, jawabannya bisa lebih banyak. Nah, ini contoh Budianto, sayang anak. Dia cukup bayar 17 juta 9 kali. Nanti waktu kuliah, dia terima 50 juta loh. Kalau dia nggak mau ambil 38. 90 juta aja. Iya. 38 plus 50, total terima 88 juta. Plus tahun lagi di 25, 40. Itu yang apa itu yang kolom total nilai tunai tambah tahapan diinvestasikan itu kalau tutup ya? Tunggu satu-satu ya. Ya. Saya mau jual ini aja, lebih enak. Karena Budianto dapat diskon 15% tahun pertama dari 21 juta. Cici dapat diskon 15% loh. Cukup bayar 18 juta, diskon 3 juta tahun pertama. Bayar hanya tahun pertama 18 juta, 21 terus. Nanti Kelly ya, terima 60 juta waktu kuliah, plus 46 juta. Total terima 146 juta. Plus tiap tahun terima 30, terus 48. Menurut Cilina, 21 kali 9 modal 180. Diskon 3 juta, modal 177. Terima total 240 juta, bagus nggak Ci menurut Cici? Bagus. Jadi kita proses yang mumpung bulan ini dapat diskon 15%. Ya. Ya, closing deh, minta KTP ya. Agent nggak bisa closing agent. Ya, kayak Si gini. Ain aja lah Dari yang closing. masuk. Oke, tadi Ciria mau tanya apa? Nilai tunai dijamin ya? Kolom 7, Dok. 7. Oke, saya jelasin ya. Saya jelasin semua kolom ini biar sama-sama jelas. Bagi agen baru juga bagus. Ini polis tahun pertama artinya tahun pertama bayar 21 juta. Karena kita bayar di awal tahun. Bayar di awal tahun 21 juta, baru masuk 10 bulan meninggal, maka cair 120 juta sekali, makanya namanya klaim meninggal. Kemudian tahun kedua sampai ke 9 gratis. Namanya bebas premi. Kemudian cair tahapan di akhir tahun. Tahun ketiga, ini akhir tahun ketiga, makanya di sini. Tahun ketiga akhir. Artinya di tahun keempat awal. Makanya namanya artinya tahapan plus akhir tahun karena di akhir tahun ketiga. Atau awal tahun keempat. Dan seterusnya ini tahapan keluar sesuai jadwal. Kalau nggak diambil, namanya jadi tahapan yang diinvestasikan di akhir tahun. Berarti 6 juta, ini kan di akhir tahun. Di akhir tahun ketiga ya belum berkembang. Karena tahun ke-6 nggak diambil kan disimpan, didepositokan. Maka di akhir tahun keempat jadi 6,3 juta. Ini asumsi 5,5%. Dan seterusnya. Ini namanya tahapan yang diinvestasikan di akhir tahun keberapa. Kalau yang namanya nilai tunai dijamin, nilai tunai itu nilai polis ketika tutup polis. Contoh udah bayar 1 kali mau tutup polis, uangnya nggak ada. Karena tahun pertama, tahun kedua belum ada. Karena namanya cicil panjang. Cicil panjang biasanya belum ada nilai tunai. Kalau dia ada bayar 9 kali, dia mau tutup, dia bisa ambil nilai pasti 113 juta. Jika ini belum diambil, ini juga belum diambil, maka terima 113 juta plus 20 juta jadinya 133 juta. Itu maksudnya kolom ke-6. Artinya total nilai tunai plus apa yang diinvestasikan yang belum diambil. Kalau bahasa total nilai tunai dia tutup polis. Ambil nilai tunai namanya tutup polis. Atau kita boleh pinjam uang. Kan produk tradisional kita boleh pinjam maksimal 80%. Kita tinggal bayar biayanya sebesar
0,5 sampai 1% per bulan. Kalau klaim meninggal, seperti bahasanya klaim meninggal, dia meninggal. Berarti kalau meninggal di tahun pertama, cair 120 juta. Makanya di sini 120 juta. Kan di sini belum ada tahapan investasikan. Di sini. Masih 0. Maka 120 kurang tambah 0, jadinya 120. Tetapi kalau sudah ada tahapan diinvestasikan, misal belum diambil, misal di sini, tahun keempat udah ada 6,3 juta. Nggak diambil, meninggal. Maka 6,3 plus UP 120 juta, cairlah 126 juta. Berarti Dok, ini dia mesti pakai form SPI itulah. Ya, kalau klaim meninggal kan UP otomatis cair. Hanya Cair, saja untuk ambil tahapan investasi kan harus pakai form SPI, surat penarikan investasi. Kalau tahapan keluar sesuai jadwal kan kirim surat ke rumah, surat itulah yang kita isi untuk ambil uang. Kalau terlambat, ya isi form SPI. Ini pertanyaan Nirmala. Ini kontraknya boleh berapa tahun? Baiklah ke 18 proposal. kan, Paling lama 18 tahun masa asuransi. 18 tahun. Ini contoh kasus yang masa asuransi 15 tahun. Artinya kalau meninggal di tahun ke-16 cair UP lagi enggak? Enggak ya, karena udah habis, enggak ada lagi. Karena diasumsinya dia anaknya udah kuliah, jadi enggak ada santunan lagi. Bonus ya itu, Dok. Ya, karena Dia tinggal kan udah plus ambil tahun tahapan. kedua. Kalau ambil yang masa asuransi 18 tahun seperti yang saya buat tadi, yang ini. Berarti bayarnya 3 tahun, proteksi sampai 18 tahun, habis itu tahun ke-19, 20, 21, 22 ambil tahapan kuliah. Dok, ini yang EduPlan 15% berarti MPP-nya harus 8 tahun ya? Minimal 8 tahun. Berarti pilihannya cuma 1. 9 tahun. Karena EduPlan kan Dia cuma nggak ada boleh 8. 3, 6, 9. Ini. Oh ya. 3, 6, 9, 12, 15. Teman-teman coba pelajari ini ya. Ini sebenarnya menarik loh kalau EduPlan 9 tahun. Kita nggak pernah jual ini, sebenarnya kalau kita pelajari lagi sebenarnya bagus. Karena ini cicil. Bagusnya apa? Baru bayar sekali meninggal, langsung saya 120 juta, ini tahun kedua sampai tahun ke-9 nggak usah bayar lagi. Dan ini tahapan keluar sesuai jadwal dan cukup besar. Kalau nggak diambil-ambil, di total 283 juta. Padahal baru bayar 1 kali. Jadi udah boleh mulai jual EduPlan. Apalagi ada diskon 15%. Kita belum pernah pakai. Ini habis ini saya mau mulai tawarin orang-orang yang punya anak kecil untuk ambil EduPlan ini. Apalagi ada diskon 15%, kita nggak manfaatkan sama sekali. Itu sayang. Ya memang nggak semua orang mau. Kita cari yang mau, yang sayang keluarga. Kan udah tahu cirinya, sayang keluarga, punya uang, mau anaknya lebih baik. Saya closing 49 juta itu ambil 3 tahun. Nggak ada diskon juga mau. Karena dia maunya pendek, katanya dia nggak mau pusing-pusing. Ya udah nggak apa-apa kasihkan. Oke. Dok. Ya, Dok. cepat. Ini- Waktunya udah mau habis. Dok, ini EduPlan termasuk ini hitungan ke Yebo juga? Hitung. Nah, enaknya itu. Itu oke, semua Dok. bonus dapat. Cuma QSmart ya enggak kan? Ya, benar. Itu kan ada yang Bo. Ya, oke. Nah, saya kasih lihat tabel komisi biar semangat dikit. Ini EduPlan. EduPlan di sini ya. Kalau bayar 9 tahun, komisi adalah 22,5% plus 22,5%. Total komisi 45%. Belum muncul, Dok. Ini udah muncul? Belum. Dok. Nah, jadi kalau kita bisa jual yang 9 tahun, itu komisi adalah 45%. Nasabah bayar 100 juta, kita dapat 45 juta. Tahun pertama. Tahun kedua 15 juta, tahun ketiga 10 juta. Itu untuk yang 9 tahun ya, Dok? Ya, kalau 3 tahun, 10% plus 10%.
Oke, waktu kita sudah habis. Saya buka pertanyaan untuk satu kali aja. Kita mau tutup. Kita mau mulai disiplin. Karena kalau enggak kita tiap hari tidur terlalu malam. Besoknya capek, nggak bisa prospek.